Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat pengelolaan produk cemilan rengginang ikan tenggiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Probolinggo. Studi kasus UD Rengginang Barokah Kanigaran Kota Probolinggo yang disusun oleh saya sendiri, Wilda Awaliatul Santirohmah, dan teman saya, Octavian Agung. Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 12, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Landasan sistem ekonomi negara diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara 1945, mengatur tanggung jawab yang dibebankan kepada negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam proses pembangunan ekonomi nasional, sampai saat ini struktur ekonomi disanggah oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan kelompok usaha besar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Perusahaan Rengginang Barokah adalah salah satu UKM. Rengginang Barokah yang beralamat di Jalan Cokroaminoto nomor 8, strip 161, di samping produk olahan rengginang yang sudah menjadi ciri khasnya, UD Rengginang sudah berdiri sejak tahun 1982 ini juga menyediakan berbagai panganan seperti kerupuk ikan tenggiri, kerupuk gandum, keripik pisang, keripik tales, stik susu, kuping gajah, kembang goyang, dan bagia, yang saat ini telah menjadi pusat oleh-oleh khas Probolinggo. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang keberadaan perusahaan Rengginang Barokah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan teknik seleksi data melalui observasi, wawancara, merangkum, memilih hal-hal yang penting, pengorganisasian data, pengelompokan data, penyajian, dan pembahasan data yang kemudian disimpulkan. Dari hasil pembahasan bahwa keberadaan perusahaan Rengginang Barokah sangat membawa perubahan baik bagi pemilik perusahaan Rengginang Barokah serta masyarakat yang bekerja di tempat tersebut dalam meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Pembahasan inovasi. Beberapa teori inovasi bisa diartikan sebagai proses adaptasi produk, jasa, ide, atau proses baik yang sudah ada dalam organisasi maupun yang dikembangkan dari luar organisasi. Secara umum, inovasi memiliki makna proses pengadopsi sesuatu yang baru oleh siapapun yang mengadopsinya, dan sebagai proses menciptakan produk baru. Pengertian inovasi menurut para ahli yang dikutip oleh Udin Safiuddin Saud diantaranya adalah 1. Sebuah inovasi adalah sebuah ide dan sebuah cara atau langkah baru untuk melengkapi kesadaran sosial, menurut Donald P. Ely. 2. Sebuah inovasi adalah sebuah gagasan, metode, tindakan, produk, dan atau jasa yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang mengadopsinya. Anggapan sebagai ide terbaru oleh seseorang ditentukan oleh reaksinya dalam bertindak. Jika ide tersebut dianggap baru oleh orang tersebut, maka itu dikatakan sebuah inovasi. Baru yang dimaksud adalah bersifat kualitatif, menurut Roger.
Inovasi merupakan proses perubahan dengan cara memunculkan ide atau gagasan metode atau produk baru hasil dari investasi maupun discovery. Inovasi adalah mengembangkan dari sikap kreatif yang mana dapat diperoleh baik melalui pengkombinasian alternatif yang ada atau combinatorial play. Pemberdayaan SDM. Kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam KBHN tahun 1999 dan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam KBHN tahun 1999 khususnya di dalam arah kebijakan pembangunan daerah antara lain dinyatakan mengembangkan otonom daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI. Menurut Serdamayanti mengungkapkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan manfaat, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen. Menurut Fandi Jipto menyatakan bahwa empowerment atau pemberdayaan dapat diartikan sebagai perlibatan karyawan yang benar-benar berarti. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut, perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Perekonomian. Pertumbuhan perekonomian adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada 3 aspek yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Menurut Mangkiu yang dikutip oleh Menik Fitria Savitri, PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada 2 pendekatan untuk melibatkan besaran PDB. Pertama, melibatkan PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain melibatkan PDB adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Pemberdayaan mengelola produk cemilan rengginang ikan tenggiri dalam meningkatkan perekonomian. Wilayah Kota Probolinggo merupakan wilayah penghasil laut yang sangat dominan, salah satunya ikan tenggiri yang sangat banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Untuk itu, olahan ikan tenggiri banyak dikelola salah satunya sebagai pokok utama pembuatan rengginang yang dipelopori oleh perusahaan Pusat Oleh-oleh Rengginang Barokah Kota Probolinggo. Pusat Oleh-oleh Rengginang Barokah sendiri sudah berdiri sejak tahun 1980-an yang didirikan pertama kali oleh Ibu Alilah. Sebelumnya menjadi perusahaan Pusat Oleh-oleh Rengginang Barokah awal pertama kali bernama UD Barokah. Produk utama yang diperdagangkan adalah aneka rengginang dengan merek rengginang ikan cap tenggiri. Pada tahun 2000, karena pengaruh ekonomi dan politik, semua industri rumah tangga di Kota Probolinggo yang memproduksi makanan cemilan dibuat wadah atau kelompok untuk menjadi satu sebagai Pusat Oleh-oleh Probolinggo. Maka UD Barokah berubah menjadi wadah untuk mencerminkan ciri khas makanan oleh-oleh Probolinggo yang dikenal dengan nama Pusat Oleh-oleh Barokah khas Probolinggo. UD Barokah sendiri memiliki pegawai 4 orang
yang merupakan tetangga pendiri UD Barokah sendiri. Dalam mengembangkan produksi rengginan dan meningkatkan presentasi kenaikan penjualan, membuka peluang inovasi dari produk dengan berbagai rasa. Salah satunya adalah rengginan yang diinovasikan dengan berbagai rasa. Inovasi sendiri adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan suatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi, maka seseorang dapat menambah nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan. Tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga stakeholder dan masyarakat. Rengginan umumnya memiliki rasa sedap, asin, dan manis. Namun tahun demi tahun, kreativitas dan inovasi selalu menjadi pokok utama dalam mengembangkan suatu usaha. Salah satunya inovasi UD Barokah memiliki inovasi dalam pembuatan rengginan memanfaatkan hasil sumber daya laut, yakni ikan tenggiri. Ikan tenggiri diolah untuk menjadi bahan tambahan untuk rasa rengginan di UD Barokah tersebut. Pemberdayaan yang dilakukan oleh UD Barokah ini berguna untuk masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah kreativitas masyarakat sekitar, meningkatkan kondisi sosial ekonomi, dan mengembangkan sumber daya manusia, serta mengolah sumber daya dalam sekitar. Potensi sumber daya alam di kota Probolinggo sangat besar. Salah satunya potensi alam yang ada di laut. UD Barokah memberdayakan masyarakat di sekitar dengan mengolah hasil alam, salah satunya ikan tenggiri yang diolah menjadi rengginan dengan berbagai macam rasa. Kesimpulan dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya UD Barokah dapat membantu siklus perekonomian warga sekitar. UD Barokah dan juga memiliki inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan sumber daya manusia. UD Barokah saat ini telah berubah menjadi pusat oleh-oleh kota Probolinggo dengan ciri khas rengginan rasa tenggiri, serta menerima pasokan cemilan khas dari UMKM lainnya untuk diperjualbelikan, sehingga hal tersebut berdampak langsung pada omset dan perekonomian dari pemilik usaha dan lingkungan.